Memasang perangkap buaya muara dengan umpan anak itik. Dulu tuh sebenarnya aku pernah memasang perangkap buaya di sini, tapi waktu aku habis memasang perangkap, malamnya itu hujan deras dan banjirnya itu besar. Dan juga waktu itu HP ku tuh rusak, akhirnya dibawa ke counter sampai berhari-hari. Nah, paginya aku lihat air itu belum surut. Jadi aku tuh nggak berani ngambil, dan setelah air surut, pasangan perangkapku itu pada berantakan dan nggak tahu kemana karena kena banjir, guys. Dan sekarang ini aku mau masang perangkap lagi, tapi ini tuh lebih ke bawah ya, guys, lebih dekat ke sungai besarnya. Jadi supaya enak jikalau nanti ada buayanya masuk, jadi dia itu jalannya nggak usah terlalu lama. Karena yang dulu itu aku tuh masang perangkapnya kejauhan. Nah, di sini biasa kalau malam buaya muara itu naik ke sini, guys, tapi kalau siang begini dia turun ke sungai, turun ke tempat dalamnya. Buat kalian mungkin ada yang bertanya-tanya, bang, kenapa buayanya mau ditangkap, kenapa dipasang perangkap gitu kan. Nah, guys, ini tuh buaya yang masuk ke parit-parit ini tuh buaya yang kecil, yang ukuran 2 meteran, 2 meter setengah. Nah, itu tuh nakal banget, guys. Biasa dia tuh makanin unggas warga kalau malam, naik-naik gitu kan ke perkampungan, dia makanin ayam, makanin anak itik. Nah, makanya itu warga tuh kemarin bilang coba ditangkap aja, kayak apa caranya. Nah, di sini aku mau mengusahakan gitu kan, aku mau masang perangkap lagi, dan aku tuh masih yakin ya pasangan perangkapku yang kayak kemarin tuh kayaknya efektif gitu kan, karena kemarin tuh ada banjir gitu kan, banjir besar, pas hujan juga malamnya, makanya perangkapnya itu hanyut semua, guys. Dan kita ini harus membutuhkan lumayan banyak kayu ya, guys, karena nanti kita kan mau buat pagar supaya buayanya itu mau masuk ke dalam pagar itu, dan dia itu menginjak perangkap yang sudah kita siapkan, guys. Mungkin kalian bertanya-tanya gitu kan, bang, kalau misalkan buayanya sudah kena, sudah bisa ditangkap, buayanya mau diapain? Nah, biasanya kalau di sini tuh kalau buaya sudah ditangkap ya kan, buayanya itu akan dibuang ke sungai besar, ke tempat habitat buayanya jauh di bawah sana. Cuman kan di sini tuh nanti selanjutnya kita usahakan nanti kita pasang-pasang kayu di parit-paritannya, biar nanti kalau sudah buayanya sudah kena di paritan ini, nanti dia nggak bisa naik lagi ke sini, guys. Karena memang di tempatku ini, di Kecamatan Kowun ini ya, tidak bisa dipungkiri banyak banget buaya muara itu. Kadang-kadang sekarang kita ngeliat buaya yang besar gitu, besoknya nggak ada, muncul lagi buaya lain. Terus nanti buaya lain masuk ke parit, nanti sudah dibuang, nanti ada lagi buaya yang lain. Pasti gitu aja terus, guys. Dan kemarin-kemarin tuh ada kejadian, mungkin sudah ada 3 bulan atau 4 bulanan, guys, tapi di desa lain ya, buaya muara itu lewat belakang rumah. Dia itu hendak memangsa kambing warga, padahal kambing itu tempatnya itu jauh dari muara, guys. Makanya heran juga dia kok bisa jalan malam-malam gitu kan, hendak memangsa kambing. Itu menandakan bahwasanya buaya muara itu sangat lapar sekali, guys, karena memang di sini kan rantai makanannya sudah mulai habis. Binatang-binatang liar yang dulu banyak melimpah habis diburu oleh pemburu. Pasti kalian berpikir gini kan, ketika ngelihat parit ini, bang, kok paritnya kecil kayak gitu, ada buayanya? Biasa sering buaya lalu lalang di situ. Nah, guys, ini tuh paritnya kadang pasang surut ya, karena memang masih dekat dengan muara. Jadi kalau agak sore atau malam gitu, kadang dia airnya naik. Kadang juga hujan tiba-tiba atau hujan kiriman dari atas itu airnya langsung banjir. Makanya kalau misalkan air kecil kayak gini, belum tentu nanti sore atau malamnya itu airnya kecil seperti ini. Biasanya dia akan cenderung meluap dan juga banjir. Tapi mudah-mudahan ketika nanti banjir jangan terlalu besar, karena ya kalau terlalu besar banjirnya kan jaring